ketika nanti Anda itu akan mempromosikan produk Anda, kursus, maka Anda harus bikin cover dan bikinlah semenarik ini. Ya, bikin 3 dimensi gitu. Nah, bikin 3 dimensi kalau zaman dulu itu susahnya setengah mati, harus pakai Photoshop, harus pakai wah kompleks ya gitu. Sekarang mah enggak, Anda sudah bisa membuat ini dalam hitungan detik ya, dalam hitungan detik dan gratis ya gitu. Nah, bagaimana caranya? Pertama tentu Anda harus bikin covernya dulu ya. Covernya itu mau Anda bikin pakai PowerPoint, mau pakai Canva, CorelDRAW silahkan ya. Pakai PowerPoint juga silahkan. Canva juga itu bagus ya. Kemudian save sebagai JPG ya atau diekspor ya JPG, PNG juga bisa. Kemudian Anda ubah namanya tuh mockup ya, 3D mockup. Nah, mockup ini ya itu Anda bisa ada banyak ya yang gratis, contohnya misalnya riseshot.com atau diebookcovers.com/3D mockups ya. Saya tunjukkan pada Anda seperti apa ya. Ini Anda mau jualan baju, jualan apa, itu pakai mockup nih bagus ya gitu. Nah, nih ya kita 3D mockup ya. Ini sorry ya, kalau Anda masuknya itu ke home-nya ya, diebookcovers.com itu seperti ini, maka Anda pencet yang book design dan 3D mockup ya. Kalau sudah, nanti di sini dia nanya nih, mau mockup-nya yang model apa ya, mau yang seperti ini atau yang gabungan seperti ini ya. Nah, misalnya yang 3 jadinya bagus nih ya. Cuma Anda perlu perhatikan, lihatin ya. Kan di sini ada yang coversnya madep depan kayak gini, ada yang madep depan dan ada pinggirnya juga. Kalau yang ada pinggirnya maka Anda nanti harus mengupload 2 gambar ya, yaitu gambar depan dan gambar pinggir ya. Tapi kalau kayak gini ini cukup 1, ini cukup 1, ya ini cukup 1. Kita coba aja yang 1 ya, misalnya ini nih ya. Jadi ini 1 1 1 nih ya. Kan 1 tuh apa sih? 1 tuh ini cukup 1 gambar aja, nanti dia akan muncul ke dalam 3 tempat ya. Kalau ini dia butuh 2, gambar depan dan gambar samping ya. Saya akan pakai yang ini, pencet. Kalau sudah pencet, Anda pencet yang kedua ya. Yang kedua inilah cari gambarnya yang mau next ya, pencet next, sorry. Kemudian browse ya, bisa narik gambar ke sini, bisa browse bisa. Cuman di sini beberapa kali saya coba kalau drag and drop itu nggak muncul ya, jadi browse aja. Kemudian cari ya. Misal cover Anda yang mana ya yang berdiri ya. Nah, ini misalnya ya cover ini. Open, kemudian nah ini kan belum muncul nih. Anda harus pencet upload dulu. Ya, upload. Kemudian tinggal pencet next ya. Dan kalau sudah ini udah berarti tahap 3 ya, Anda download. Anda bisa download PNG dan JPG. Anda bisa download dua-duanya tapi satu-satu. Klik udah gitu nungguin dulu dia ngerender ya, nungguin sampai download baru Anda klik yang satunya lagi ya. Nah, apa bedanya PNG dan JPG? Ya, bedanya kalau PNG itu tembus pandang belakangnya ya dan lebih tajam. Kalau JPG itu background-nya adalah putih ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Udah jadi kan bagus ya, kalau Anda jualan seperti ini lebih keren gitu ya. Nah, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah Anda bisa menggunakan riseshot.com ya, Nah, riseshot.com. Kita coba ya, cek ya, riseshot.com. Nah, Riseshot ini kualitasnya lebih tinggi ya, lebih tajam ya. Dan ini Anda bisa milih nih mau mockup dalam bentuk desktop ya, watch, tablet, mobile, laptop, space dan sebagainya. Nanti muncul seperti ini ya, nih. Kayak kemarin yang saya di Instagram saya yang saya sharing itu saya makainya yang dari space ya. Space yang mungkin Anda pernah melihat gambar. Nah, ini nih ya, saya pakai yang ini kemarin ya gitu. Nah, Anda bisa nih contoh ya, kita ambil ya contoh satu, misalnya Anda mau yang mana nih? Kita lihat ya. Misalnya kalau e-course misalnya miring ya berarti Anda cari yang landscape seperti ini ya. Landscape. Misal kita pakai yang landscape aja ya. Landscape. Misalnya mana ya? Ini misalnya ya ada orang lagi melihat ini, tinggal pencet. Nah, kemudian Anda klik di sini ya, cari yang landscape-nya. Misalnya ini e-book tadi ya. Nah, kemudian kita tunggu ya. Nah, kemudian dipilih nih mau area mana ya. Kita pilih area sini. Kalau sudah generate large markup. Nah, cuman di sini dia large ya gitu. Kualitasnya tinggi banget, kadang 9 mega, kadang 10 mega gitu. Emang tajam banget ya. Ini bagus banget nih ya, dan gratis lagi, hebat ya gitu. Gitu. Jadi itu di sini. Nah, kalau ini ini 5 mega ya, 5 mega. Ini aja besar. Kalau tadi ini paling 1 megaan ya, nggak sampai. Nah, tuh jadinya seperti ini kalau sudah download.
ya, download kemudian buka, ya, dan jadilah seperti ini. Kan keren banget ya, keren banget. Kalau saya sih suka ya menggunakan mockup seperti ini. Jadi ketika nanti menjual program Anda ya, kursus Anda ya gitu, atau gambarannya itu nggak monoton yang cuman teks aja, enggak ya. Anda bisa mendesain seolah-olah itu 3D ya. Nih saya tunjukkan satu lagi ya, yang saya bikin ya. Mockup yang saya bikin nih. Ya nih, ya jadi kayak buku kan gitu. Jadi nggak harus foto buku betulan, ya gitu. Ini, ya gitu. Itu menggunakan mockup. Tuh, ada yang model kayak gini kan bagus nih, ya. Tuh, ya kan gitu. Mungkin Anda pernah ngeliat ya, dan mungkin ada yang nanya nih, Kang Afif gimana sih cara bikinnya? Nah ini caranya, ya. Oh, ada yang ada orang, oh ini tatoan, ya. Oh, ada yang lagi baca buku, lucu kan gitu, ya. Oh, nah ini Anda pasti familiar nih, ya pernah ngeliat nih di grup-grup ya, di grup saya. Nah, kayak gini ini adalah menggunakan mockup. Ya gitu. Jadi saran saya maksimalkan ya, ini jadi beautiful, ya, jadi cantik banget, jadi indah banget. Tuh. Nilai jualnya jadi tinggi. Tuh. Ya. Tuh, ya, mockup. Dan ini juga kepake kalau Anda mau jual misalnya produk makanan, ya produk apapun itu bisa tuh pakai mockup kayak gini. Ya. Di sini ada yang baru tahu tentang mockup ini? Atau sudah tahu semua? Baru ya, baru. Oke, itu alhamdulillah kalau baru ya. Nah, oh ada yang udah ya gitu. Bagus ya, yang udah itu keren dah. Nah, itu ada dari situ. Oke, nah sekarang ilmu terakhir yang akan saya sharing pada Anda ya. Yaitu adalah tentang affiliate ya gitu. Jadi, ketika nanti Anda punya produk ya, produk kursus, dan ini bisa Anda aplikasikan tidak nanti saja ya. Saat ini pun Anda bisa ya, kalau misalnya Anda sudah jualan, Anda punya jualan madu, Anda jualan baju, Anda jualan hijab, Anda jualan apapun itu ya, itu Anda bisa menggunakan sistem affiliate ini. Nah, sistem affiliate ini ada yang menggunakan software, ada yang manual. Ya, kalau software, membership dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menunjukkan pada Anda yang manual. Dan caranya gampang banget ya. Caranya kayak gini. Jadi ya, ketika Anda itu misalnya punya produk, misalnya kursus ya, kursusnya Rp300.000. Kalau misalnya Anda itu bisa menjual ke 30 teman Anda, ya teman-teman kan nggak semua teman itu daftar. Saya aja di sini, ya teman saya ada banyak, tapi yang daftar mungkin cuma berapa dari teman-teman, ya kan gitu. Nah misal aja anggap aja 30 orang, ya. Maka dari 300.000 ke 30 itu Anda dapat 9 juta rupiah. Ya, tapi sekali lagi ini Anda yang usaha, Anda yang nyari teman-teman gitu kan. Nah, dengan Anda menggunakan affiliate ya atau sistem reseller, itu Anda bisa seperti ini. Ya, misalnya Anda bagi nih ya. Teman-teman nanti kalau ada yang menggunakan Anda ya, kalau Anda bisa bantu jual, buat Anda dapat 100.000 ya. Nah, kemudian buat Andanya dapat 200.000 ya, buat dianya itu dapat 100.000. Nah, kalau secara hitungan sih kelihatannya rugi banget nih, gua masa sih harus bagi-bagi. Nah, kalau bisnis mah nggak seperti itu ya. Semakin kita itu mensejahterakan orang lain ya, semakin insya Allah rezeki kita juga itu berkah dan semakin berlimpah. Karena kita hitung-hitungannya jangka panjangnya seperti ini. Kita lihat ya, kalau misalnya affiliate-nya Anda itu ada 1 ya, ada teman Anda, mau dong, ya udah saya jualin, dan dari temannya dia ini berhasil menjual 20, maka 20 kali 200.000 itu 4 juta. Ya, 4 juta ini untuk Anda. Jadi selain 5 juta, Anda dapat 4 juta. Memang Anda harus ngeluarin 1 juta buat dia, tapi kan lumayan ya buat Andanya ini. Kemudian kalau 2, ya, dapat Anda 8 juta. Kalau 3, kalau 4, kalau 5, ya, Anda dapat 20 juta. Dan ini dari lingkup pertemanan mereka. Ya. Ini keren banget ya gitu, dan banyak teman-teman saya itu yang kerjanya itu sehari-hari affiliate saja ya, dia nyari digital marketer ya, dia daftar jadi affiliate dan dia iklanin itu aja tuh bisa sampai belasan juta ya per bulan, itu hanya dari ngirim link ini kode kupon ini gitu ya. Saya pun demikian ya. Kalau Anda ngelihat dari kangafif.com, kalau tadi kan affiliate tuh ya, nih rekomendasi ya. Saya suka memberitahu ke teman-teman, ke siswa-siswa ya gitu. Kalau nanti mau bikin website ya, ini udah pilihan-pilihan saya yang saya filter itu bagus-bagus ya. Kalau website itu di Niaga Hostar, nanti kliknya di sini ya. Bisa pakai kode kupon Kang Afif ya gitu. Kemudian keywords ya, itu di sini. Landing kit, Wowa, marketing, kirim email ya gitu, Sejoli, Mota dan sebagainya. Nah, kalau ada orang yang ngeklik dari sini ya dan udah gitu daftar ya, itu
harganya sama ya, sama dengan mereka, kecuali kalau pakai kode kupon ini ya buat pendaftarnya diskon. Sama, cuman bedanya adalah saya mendapat komisi gitu ya. Dan ini bisa Anda pakai juga. Ya, jadi Anda kasih tahu aja nanti kalau mau daftar klik dari sini dulu ya supaya saya dapat rezeki juga gitu ya. Nah itu, dan ini nggak merugikan mereka ya, sama sekali tidak merugikan karena harganya sama aja ya. Yang ada malah menguntungkan gitu, menguntungkan temennya ya gitu. Nah itu adalah segini. Nah kemudian muncul pertanyaan. Ya, nah ini contohnya kangafif.com/affiliate ya, atau akses.grafologindonesia.com/affiliate. Nah, bagaimana cara menggunakan sistem affiliate atau reseller ini tanpa software ya, dengan metode yang gratis? Caranya itu gampang sekali ya. Ini menggunakan teknik yang barusan saya sampaikan ya. Kita lihat ya seperti ini. Misal Anda program kursusnya harganya 600.000. Harganya 300.000 misalnya, 300.000, cuman diiklankannya 600.000. Nanti Anda bilang ya, ini gunakan kode kupon misalnya gunakan kode kupon ABC nanti diskon 50%. Ini bukan dolar, persen ya harusnya. Diskon 50% menjadi ini. Nah, itu kan menggunakan kode kupon ABC. Kemudian Anda bilang ke teman-teman, teman-teman ada yang mau jadi reseller nggak? Nanti nanti dapat komisi 100.000. Misalnya ada 3 orang ya. Ada 3 orang, ada Arianti, ada Santi, dan ada Melisa. Oke, Anda tanya, oke, Arianti, kamu kode kuponnya mau apa? Saya berkah. Oke, Santi mau apa? Suka. Melisa apa? Manis. Oke. Anda catat di sini. Nah, kemudian bagaimana caranya ya supaya mereka bisa jualan dan menggunakan kode kupon ini? Ini tanpa software. Ini menggunakan WhatsApp. Misal Anda punya program webinar. Ini tips, ini bisa banget Anda pakai ini. Anda punya webinar, harga webinarnya misalnya 300.000 ya. Kemudian Anda ajak nih affiliate, teman-teman, saya mau buka webinar ini harga 300.000. Siapa yang mau jadi resellernya, jadi affiliate-nya, nanti dapat komisi 100.000 ya. Caranya bagaimana? Ya, ini pendaftarnya WhatsApp ya, tanpa sistem nih. Ini caranya. Caranya adalah kayak gini. Untuk Arianti ya, itu nih ya, ini tipsnya. Anda bisa menggunakan yang tadi saya tunjukkan, yaitu adalah menggunakan WhatsApp Wizard ini ya. Nih caranya gini ya. Lihatin. Ntar. Pertama ini dulu. Saya tulis dulu Arianti ya, kemudian Santi dan Melisa ya. Ini tadi kode kuponnya berkah, ini suka, ini manis ya. Kemudian nah di sini ya gitu ya. Ini linknya. Ya. Nah, nomornya arahin ke nomor pendaftarannya. Misal nomor saya, misalnya nomor pendaftaran 0813-1234-6162. Nah, kemudian di sini nih, Kang Afif ya. Halo, Kang Afif ya. Saya mau daftar e-course-nya ya gitu. Atau webinarnya misalnya ya. Kode kupon saya ya, kita bikinin untuk siapa dulu nih? Kita bikinin untuk Arianti dulu ya. Berkah gitu. Mau diskonnya ya 50%-nya ya. Oh ya, untuk otomatis usahakan hindari bahasa kode kayak gini ya, karena nanti suka error ya gitu. 50%-nya ya. Terima kasih gitu ya. Nah, gini. Kemudian kita generate link. Klik yes ya. Dan kode kupon ini kita kasihkan nanti untuk Arianti. Ya. Nanti bikin lagi untuk Santi ya, cuman teksnya diubah ya gitu, diubah menjadi ya, diubah kode kuponnya itu diubah menjadi suka dan satu lagi manis. Nah nanti ketika Arianti ini men-sharingkan ya gitu di WhatsApp ya gitu, ada gambarnya misalnya gambar ini ya gitu, misalnya ini ya. Join misalnya e-course webinar Kang Afif harga 600.000 rupiah, gunakan kode kupon ini ya kan udah disetting tuh, kode kupon berkah untuk dapat diskon diskon 50% menjadi 300 ya. Silakan klik link di bawah ini. Nah, ketika orang itu ngeklik, otomatis orang itu akan mengirim email ke saya, mengirim WhatsApp ke saya, dan saya udah tahu, oh ini adalah kode kuponnya berkah nih, ya gitu. Sehingga ketika dia daftar, saya akan menulis ya gitu. Untuk Arianti itu berarti udah ada beberapa penjualan ya. Nah, misal dari Arianti 14, dari Santi 10, dari Melisa 18 ya. Lumayan kan ini
komisinya dia itu 4,2 juta. Sekali lagi Anda jangan ngelihat ke sininya ya gitu. Jangan wah rugi dong 42 juta, gede banget tuh saya harus bagi-bagi. Jangan mikir itu ya, karena apa? Anda mengeluarkan itu haknya mereka ya, dan itu berbagi buat mereka ya gitu. Karena di sisi lain mereka juga itu ternyata mensuplai Anda itu berarti 42 orang dikali 200.000 sama dengan 8,4 juta. Ya, kan ini lumayan banget selain Anda mengiklankan sendiri. Jadi dari Andanya dapat, dari sininya juga itu dapat banget. Ya gitu. Nah, itu adalah metode iklan ya gitu, promosi ya. Gimana? Dapat ilmu nggak? Dapat manfaat? dapat. Pokoknya optimalin ya, maksimalin online digital online tuh itu maksimalin sekali. Dan enaknya kalau Anda belajar digital marketing itu bisa Anda aplikasikan untuk berbagai hal. Anda tiba-tiba mau jualan madu, Anda mau jualan tas, mau jualan apapun, itu ilmunya sama gitu-gitu aja ya. Nah, di sini nanti Anda juga ada yang promosi level 3 ini menggunakan Google Ads, ini lebih canggih banget ya, lebih keren banget ya. Itu dahsyat banget dan ini diajarkan di e-course ya. Oke ya. Nah, abis ini saya akan lihat tanya jawabnya, tapi sebelum itu saya akan menunjukkan pada Anda slide terakhir ya, 3 slide terakhir. Itu ada info launching, jangan lupa ya, launching pre-launching 2 jam lagi akan ditutup ya. Kalau menurut Anda materi-materi seperti ini itu menarik buat Anda, saran saya daftar ya. Very recommended ya. Kemudian besok itu launching masih harga murah juga ya, jadi Anda bisa affiliate ke teman-teman Anda selama 5 hari ya gitu. Insya Allah kita nanti ada kelasnya juga ya, itu mungkin insya Allah akhir November, nanti itu kita setting ulang ya, kita jadwalkan. Nah, materinya itu lengkap banget ya, Anda bisa ngeliat di website ya Kang Afif ya. Kemudian seperti yang tadi di awal saya bilang ya, jangan lupa saya mau berbagi pada Anda untuk bonus testimoni. Nah, bagaimana? Apa sih bonusnya? Bonusnya itu adalah ini ya, jadi ada gaya belajar, ada ini materi-materi. Sebenarnya ini saya dapatkan dari luar ya gitu, tapi ini menarik banget dan buat saya pribadi ini impactful banget ya. Saya banyak banget berubah ya gitu, cara bikin PowerPoint ya, cara presentasi itu dikarenakan beberapa slide ini ya. Jadi ini bagus banget ya gitu. Kalau Anda mau ya, itu caranya gampang sekali ya. Anda tinggal bikin testimoni di media sosial Anda ya masing-masing, mau di Instagram boleh, di Telegram boleh, Telegram nggak bisa ya, di Instagram boleh ya, di Facebook boleh. Kemudian di print, jadi tag ya, di tag kemana? Di tag ke Kang Afif ya, tag ke Kang Afif, @KangAfif. Kang Afif, mana Kang Afif? Ini udah pada follow saya belum? Ada yang udah, ada yang belum. Oke ya. Nah, @Kang Afif. Ya gitu, gampang ya, @Kang Afif. Nah, kemudian setelah mengupload ya gitu, di print screen dan dikirim ke grup WhatsApp ya gitu, ke grup WhatsApp. Nah, kalau belum join grup WhatsApp-nya itu bisa hubungin Mas Bito ya gitu. Mas Bito ya gitu, ini saya masukin dong gitu ya. Nah, nanti insya Allah akan dikirim materi ini ya gitu. Itu semudah itu ya, insya Allah bermanfaat sekali. Nah, sampai sini materinya ya, semoga saya doakan semoga materi ini bermanfaat buat Anda ya, memberi insight buat Anda ya, minimal ada 1-2 ilmu baru buat Anda ya gitu. Semoga aja banyak ya gitu. Nah, sebelum ditutup saya akan melihat ya, masih ada sekitar 10 menit lagi sampai jam 10 ya, 10 menit lagi kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda tanyakan. Oke. Nah, di sini pertama adalah bagaimana menetapkan harga kursus. Untuk menetapkan harga kursus ini tidak mudah ya, tidak mudah karena kalau salah menetapkan harga khusus ya, itu terlalu murah ya, sayang juga ya, terlalu mahal juga nanti takutnya nggak ada yang daftar ya. Jadi itu ada tekniknya. Tapi punten sekali ya gitu, kalau untuk menetapkan harga kursus nih teknisnya rada panjang ya. Jadi bahasan yang panjangnya itu ada di e-course. Tapi untuk menjawab Anda ya, caranya ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda coba cek dari sumber-sumber lain ya. Contoh misalnya kayak tadi ya, misalnya dari Udemy ya gitu, dari Udemy ya, itu bisa ya. Ini hanya untuk perbandingan, tapi jangan Anda pakai plug begitu aja karena Udemy ini itu banyak diskon dari merekanya ya gitu. Jadi misalnya
mereka tuh selalu mendiskonnya jadi 150.000, 180.000 seperti itu ya. Atau Anda juga bisa dari misalnya dari aplikasi dari program-program serupa ya. Contoh misalnya nih ya, sebentar saya tunjukkan yang ini. Nah, ini dia. Nah, ya. Nih, ini banyak ya. Jadi Anda bisa coba cek ke sini untuk jadi pembanding Anda. Zenius, Ruang Guru, ini kalau saya Zenius.net kalau nggak salah ya. Kuiper, Kelas Pintar, Rumah Belajar, ini banyak banget ya. Ini bisa untuk perbandingan. Nah, itulah cara yang pertama menggunakan perbandingan. Yang kedua adalah seperti ini. Anda harus tahu dulu target marketnya seperti apa. Ya, misalnya saya nih untuk mengajar online membuat kursus ini, target market saya itu adalah para guru ya gitu, para yang baru mau belajar dan sebagainya. Memang ada trainer-trainer juga ya yang sudah menghasilkan, tapi target saya segitu. Maka saya membagi harganya itu adalah biasanya untuk harga yang relatif murah itu di bawah 500.000 ya, 300.000 itu udah cukup tuh ya untuk kalau menargetnya pasar yang quantity yang jumlahnya banyak. Tapi kalau Anda kualitasnya sudah bagus, Anda authority-nya sudah bagus, dan program Anda itu tidak umum, ya gitu, yang dicari oleh orang, maka itu Anda bisa menjualnya lebih mahal, ya gitu. Mahal tuh ya ada dua ya, ada yang moderate, medium tuh sekitar 850.000 ya sampai 1,5 juta ya sampai 1,3 jutaan ya, atau di atas itu udah termasuk eksklusif ya, dari 1,5 sampai puluhan juta itu eksklusif ya. Saya yang grafologi itu udah di atas 1,5 juta semua ya. Kenapa? Karena memang itu adalah targetnya bukan untuk pemula, bukan itu, tapi biasanya untuk yang memang udah mau terjun dan berprofesi sebagai grafolog gitu. Dan kemudian memang pasarnya dan sebagainya itu luar biasa dan materinya lengkap sekali gitu ya. Jadi Anda bisa itu ya jawaban singkatnya di situ. Nah, tapi kalau jawaban lengkapnya ya, jawaban lebih lengkapnya ya, itu mana tadi ya. Kenapa saya tadi menyebutkan teknisnya rada panjang? Karena menurut saya itu Anda harus menguasai yang namanya psikologi harga ya gitu. Jadi kayak misal nih, harga kursus saya Rp347.000 nih hari ini pre-launch ya gitu. Itu bisa dibikin seolah-olah itu mahal banget, bisa juga dibikin itu murah banget. Ya gitu. Nah, dengan Anda mencantumkan misal ini dengan harga kualitasnya itu 7 juta sekian ya. Ini diskon segini. Sehingga ketika melihat angka 374.000 itu 347.000 itu jadinya kesannya murah. Itu di psikologi namanya framing effect ya, frame effect gitu. Nah, bisa juga dibikin mahal ya. Jadi itu ada psikologinya. Atau misalnya Anda contoh yang paling sering dipakai itu ini, kalau Anda ke bioskop kan itu suka ada yang jualan suka jualan popcorn ya, atau kalau Anda ke Starbucks itu kan ada 3 tuh biasanya mereka menginikannya 3. Ada yang small, medium sama large ya. Nah, kalau Anda perhatikan mereka itu pada menggunakan psikologi harga ya. Yang small murah ya, yang large misalnya yang small harganya 20.000, yang large itu 50.000, yang medium 45.000. Ya gitu. Nah, kalau Anda lihat yang small kelihatannya terlalu kecil ya, yang large misalnya terlalu besar, mau yang medium, tapi medium pas Anda ngelihat harganya medium, nah ngelihat ke large itu cuma bedanya Rp5.000 ya. Jadi akhirnya orang itu akan milihnya yang 50.000 yang besar ya, nggak yang kecil, nggak yang medium. Yang medium itu disebutnya decoy effect, harga pengganggu ya gitu. Nah, itu adalah teknik-teknik psikologi. Nah, kalau Anda menguasai itu insya Allah Anda bisa menetapkan harga khusus lebih fleksibel ya, mau dinaikkan, mau dimurahkan gitu. Jadi karena gini, yang menentukan produk itu mahal atau murah sebenarnya adalah persepsi calon pendaftar ya. Nah, sehingga Anda secara psikologi harus memainkan persepsinya dia ya. Kalau Anda bisa memainkan persepsinya dia, maka produk pensil ini aja nih, pensil saya beli Rp5.000 ya. Tapi kalau Anda bisa membuat persepsi mereka itu wow, maka Anda bisa menjual ini 150.000 atau lebih ya kan gitu. Dan menurut mereka 150.000 itu murah ya gitu. Nah, itu dengan teknik psikologi ya gitu. Itu adalah yang pertama. Ini bagaimana menyiapkan kurikulum. Udah ya gitu. Jadi kalau kurikulum itu ada tekniknya ya, sama ini di e-course diajarkan. Tapi untuk jawaban Anda secara sederhana ya, supaya terjawab gitu, supaya nggak tanda tanya, itu Anda bisa cara mudahnya Anda ngelihat dari pihak ketiga lagi, yaitu cari aja misalnya dari Udemy nih, misal Anda mau mengajar apa? Misalnya Anda mengajar tentang Excel ya, panduan menggunakan Excel. Anda tinggal lihat aja yang punya orang ya, pemula. Nah, kurikulum komplit misalnya ya. Nah, ini ingat ya, Anda
perlu dimodifikasi ya, nggak boleh memplek begitu aja ya gitu. Nah ini biasanya di rada bawah nih. Nah ini ya, ini kurikulumnya, introduction gitu ya, menggunakan ini workbook. Nah ini adalah cara paling mudah ya untuk Anda melihat kurikulum itu seperti apa. Itu ya Mas ya, Mas Anonymous. Kemudian the Hail of the King, to the King ya. Bagaimana sikap mental kita dalam memulai kursus? Apakah memiliki pengalaman mengajar akan menjamin bahwa cara mengajar kita pada saat online itu berkualitas? Nah, ya. Jadi gini, pengalaman itu akan sangat membantu ya, karena pengalaman itu juga menjadi salah satu guru ya yang tidak didapatkan pada orang-orang yang tidak punya pengalaman itu. Jadi pengalaman itu akan membantu. Tapi bukan berarti pengalaman orang yang berpengalaman pernah ngajar, misalnya si A pernah ngajar 3 tahun, si B belum pernah, belum tentu B ini nggak mahir, ya gitu. Nah, karena ada skill, ya ada kemauan belajar dan sebagainya. Ada juga guru saya yang dia guru udah tahunan, puluhan tahun, tapi cara ngajarnya nggak enakan gitu kan gitu. Karena memang dia tidak belajar tentang pedagoginya, ya tentang cara mengajar yang efektif itu seperti apa. Jadi itu ada ilmunya, ya. Nah, saran saya ya gitu, ini bagaimana sikap mentalnya, yang penting adalah pertama mindset dulu ya, mindsetnya adalah niatkan untuk kalau saya sih biasanya niatnya itu adalah untuk membantu orang ya gitu. Jadi ketika kita itu niatnya untuk membantu, biasanya akan memudahkan mental kita ya. Toh ngajar juga untuk kayak misalnya saya bikin ini tujuannya apa? Tujuan nomor satunya adalah untuk membantu gitu. Jadi makanya ya udah gitu ya apa adanya, nanti akan seperti itu. Nah, untuk awal-awal wajar sekali kalau misalnya panik ya, kalau misalnya belum siap atau apa, itu no problem, karena semua sesuatu itu pasti ada proses adaptasinya ya. Nah, akan semakin mahir kalau dilakukan atau kalau dipraktekkan, dan itu harus dimulai dari langkah pertama ya, harus dimulai. Kalau enggak, maka sampai kapanpun juga enggak ini ya. Dan mengajar online dan offline itu berbeda ya, online dan offline berbeda. Jadi itu harus diinikan. Tapi untuk pengalaman itu bagus ya ini ya, Mas atau Mbak nih ya, Hail of the King. Bagaimana mencari peserta kursus? Ini caranya itu bisa ada 4 ya, bisa dengan organik ya, bisa dengan ads ya, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, bisa dengan paid promote ya, paid promote atau endorse, juga bisa dengan affiliate atau reseller ya. Itu beberapa tadi udah dibahas ya. Untuk sertifikat bagaimana? Ya, apakah harus ada izin Kementerian Kebudayaan ya? Ya, untuk sertifikat, nah ini ada beberapa notes ya, ada beberapa catatan. Sertifikatnya tergantung sertifikat apa yang mau Anda tampilkan. Kalau sertifikat sekedar informasi bahwa dia pernah mengikuti program Anda, silakan aja ya, pernah ngikutin ini. Tapi kalau kayak gelar dan sebagainya itu biasanya ada aturannya ya gitu, harus terdaftar misalnya di lembaga pendidikan dan sebagainya ya. Biasanya sih certificate of completion, certificate of attendance ya, itu umum ya, itu silakan. Tapi kalau sekali lagi ya, kalau yang gelar ini apa profesi apalagi, itu harus ada ininya ya. Kemudian peralatan apa saja selain laptop? Udah dibahas ya. Izin bertanya, bagaimana jika dalam kurikulum kursus yang ingin saya jalankan? Nah, ini supaya nggak numpuk, saya checklist dulu ya. Yang udah saya checklist. Nah, izin bertanya, bagaimana jika dalam kurikulum yang ingin saya jalankan terdapat materi praktek lapangan? Bagaimana menyiasatinya? Ini bisa 2 ya. Anda bisa membuat namanya tuh combo ya. Combo itu jadi ada online-nya, ada offline-nya. Ya gitu. Itu banyak ya praktek-praktek seperti itu bisa ya. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya gitu, misalnya offline kan nggak bisa banget nih. Ya udah Anda yang online-nya aja itu yang dibikin kursusnya, yang dibikin kursus online-nya. Jadi bikin 2 program. Ini untuk materi-materinya yang online ya. Nanti kalau paketnya ada yang dengan ini, itu harganya berbeda. Gitu, itu bisa ya. Kemudian saya ingin tips bagaimana mengiklankan diri sehingga banyak yang mau ikut kelas. Tipsnya itu belajar digital marketing. Ya, belajar digital marketing. Itu belajar dari manapun silakan. Ya, cuman kalau Anda memang fokusnya mau ke kursus, itu ikut yang e-course-nya, ya e-course ini. Kemudian apakah harus punya website? Enggak ya. Dari tadi saya mengajarkannya itu tanpa membuat website ya gitu. Itu aja udah sangat bisa banget ya. Teman-teman saya banyak yang nggak punya website, itu bisa ya. Tapi kalaupun Anda mau, itu silahkan. Website ini saya sangat merekomendasikan dan relatif murah, setahun 350 ribuan ya. Berarti sebulan itu sekitar 20 ribu rupiah ya. Ini kenapa penting? Karena ini sangat, nilai jualnya tuh akan sangat jauh lebih tinggi banget ya, website itu segini. Ya. Dan website kalau mau yang gratis pun silahkan ya, banyak yang gratis. Anda juga bisa pakai Google Site ya, itu gratis deh. Ya.
Saya sangat tertarik dengan materi ini namun belum tahu dari mana mulainya. Mulainya dari, tadi udah jawab ya, dari ebook ya. Dari ebook silahkan Anda baca kalau tertarik, atau Anda bisa juga ikut e-course-nya. Saran saya sih kalau Anda mau nggak nyoba-nyoba lagi, join aja e-course-nya. Ya. Bagaimana sikap mental? Ini udah ya barusan. Ini diajarin cara bikin konten edukatif kan ya? Iya, ya kan gitu. Jadi kan ini mencari ide itu kan konten-konten edukatif ya gitu. Waktu yang ideal untuk satu kursus itu biasanya berapa kali pertemuan agar peserta tidak bosan? Ya, jadi spend konsentrasi seseorang dalam belajar tuh itu kurang lebih 2 jam ya, untuk dewasa 2 jam. Kalau anak-anak itu 15 sampai 30 menit ya. Makanya kalau Anda ngelihat ya di Amerika sana penelitian itu yang mendasari kenapa film-film kartun itu biasanya rentangnya cuma 15 sampai 30 menit. Tapi kalau film-film bioskop itu biasanya 2 jam. Karena rentang konsentrasi kita itu umumnya itu di situ ya. Gitu ya kursus. Makanya kalau kelasnya offline ya biasanya per 2 jam itu istirahat. Ini Anda udah lebih dari 2 jam ya, masih fokus. Semoga masih ya. Kang, tadi aplikasi generate WhatsApp itu apa saja? Nah, tadi itu mana tadi WhatsApp. Ini ya. wa.wizard.id dan pesan.link ya, pesan.link ya. Ini simpel, yang atas ini simpel banget kayak tadi. Kalau ini kalau Anda mau masukin ada pixel Facebooknya itu pakai ini ya, silakan. Aplikasi rekomendasi untuk newbie. Nah, tadi udah banyak aplikasi ya untuk motong-motong video, Bandicat, untuk WhatsApp tadi ya, untuk tanya jawab pakai Slido dan sebagainya ya. Bagaimana aplikasi kursusnya? Aplikasi kursus apanya? Videonya, upload video itu bisa pakai YouTube ya gitu. Nanti sharingnya itu kasih linknya ya gitu. Kemudian bisa juga website. Nah, enaknya website Anda bisa bikin page dan dikunci ya. Itu enaknya ya, tanpa aplikasi membership. Peralatan apa yang diperlukan selain laptop? Ini sudah ya, tadi ada webcam, lampu dan sebagainya. Kan untuk referensi materi boleh nggak nyontek Udemy ya, beli course kemudian ini ya. Jadi ini pro dan kontra ya gitu, pro dan kontra. Maksudnya gimana? Banyak yang menyebutkan bahwa kita itu boleh melakukan ATM. ATM itu apa? Mengamati ya, kemudian T mentiru ya, dan M memodifikasi. Jadi mengamati bagaimana polanya ya, kemudian mentiru, tapi nggak boleh meniru plek ya gitu, tapi dimodifikasi ya. Dan itu banyak sekali di dunia pendidikan ya, itu banyak sekali. Nah, cuman ada juga yang bilang oh tetap aja harus masukin referensi, tetap aja nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, itu ya pasti pro dan kontra ya. Tapi kalau saya ya, selama itu Anda ubah, Anda tambah dari sumber lain, jadi bukan dari sumber dia aja tuh ya, dari buku, dari mana, dari internet, dari mana. Yang penting adalah menjadi sesuatu yang baru, ya. Itu menurut saya silahkan saja, ya. Saya juga kan bisa mengajar ini ya, ilmunya dari mana-mana, ya kan gitu. Saya ngambil dari guru, dari sini, dari situ, gitu. Cuman saya olah lagi, ya. Pengajar perlu nggak intonasi, suara, dan gaya membawakan materi? Perlu, ya gitu. Ini secara psikologis ini ngaruh, ya gitu. Coba aja Anda bandingkan kalau ada guru yang ngajarnya jadi anak-anak buka kan bikin ini gitu. Ini ada ya, intonasi harus dikuasain, ekspresi harus dikuasain, kemudian teknik apa dulu yang disampaikan itu harus dikuasain juga ya. Kemudian orang itu biasanya akan tertarik ketika tahu tuh atau dikasih pertanyaan atau apa ya gitu, dilibatkan itu ini ya. Apakah ada aplikasi untuk membuat kursus mengajar online? Banyak ya. Kalau Anda mau install sendiri itu ada LearnPress, LearnDesk ya, ada macam-macam ya. Atau Anda bisa numpang di pihak ketiga seperti misalnya Udemy, ya itu ada tuh. LearnPress gitu gratis ya. Kalau LearnDesk itu bayar. Bagaimana cara mengevaluasi online apakah materi kursus yang sudah disampaikan ke siswa? Ini bisa menggunakan polling. Pollingnya macam-macam ya, bisa menggunakan Google Forms, bisa pakai Slido juga itu bisa, selain tanya jawab dia juga bisa evaluasi. Atau kalau Anda menggunakan aplikasi seperti tadi yang saya sebutkan, LearnPress, LearnDesk itu ada kuisnya ya, bisa dibikin kuis untuk pemahaman mereka ya. Itu ada tuh. Itu teknis ya. Research saya di bidang computer vision. Apakah bisa laku untuk dibikin online course ya? Nah, computer vision sama ya, untuk mengetahui apakah kemungkinan ada yang bisa mencari atau tidak, itu bisa Anda lakukan 5 cara. Pertama adalah survei ya ke teman atau ke market, calon market. Yang kedua menggunakan Google Trends, yang ketiga Google Keywords, yang keempat Facebook Insight, dan yang kelima adalah
cek di pihak lain ya, di Udemy dan sebagainya gitu ya. Harus ya, itu 5-5-nya itu harus. Kemudian ada rekomendasi webcam atau mic yang bagus. Ya, kalau webcam itu pokoknya usahakan minimal 1080 ya. Ya. Webcam, nah ini ya, webcam. Ya, webcam itu usahakan resolusinya 1080, kemudian kalau bisa ada autofocus. Autofocus itu kalau bergerak itu autofocus. Tapi ini opsional ya, karena biasanya kalau ngajar gini kan nggak terlalu banyak gerak ya gitu, jadi nggak terlalu ini. Kemudian otomatisasi ketajaman dan otomatisasi cahayanya ya, ini yang perlu Anda perhatikan. Kemarin saya coba cari di Tokopedia ya, itu yang sekitar 400-300 itu aja sekarang udah bagus ya. Jadi ketika COVID ini tuh banyak yang webcam jadi bagus ya gitu. Nah, ada yang wide, ada yang macam-macam ya gitu. Anda tinggal lihat testimoninya. Tapi kalau Anda punya budget ya gitu, saran saya beli yang Logitech C920. Ini sudah bertahun-tahun, ini kualitasnya selalu di dunia review internasional ini bagus banget. Gamer itu semua itu banyak yang pakai ini. Saya juga nyobain pakai ini dan alhamdulillah ya puas banget nih ya gitu itu ini. Gitu. Tapi Anda tidak harus ini ya. Anda bisa menggunakan yang 300-400 ribu itu aja udah bagus. Nah, kemudian meskipun ini ada mic-nya, tapi tetap aja Anda disarankan membeli mic ya. Nah, mic itu apa rekomendasinya? Itu kalau mau yang paling simpel adalah Anda menggunakan earphone ya ini. Ya, earphone ini bagus nih karena ini ada kondensernya. Nah, alternatif kedua adalah Anda menggunakan ini. Ini bagus ya, Boya yang ini nih yang ditempel di baju ya. Ini bagus banget, apalagi kalau Anda yang rekamnya suka bergerak-gerak. Ya, ini suaranya jelas banget. Ya, saya udah nyobain ya, ini bagus banget dan ini murah sekitar 150.000 ya. Nah, kalau tembak ini opsional ya, ini tidak terlalu. Ini mah biasanya untuk vlog ya, itu baru bagus. Atau misalnya rekamannya dari jauh ya gitu, itu silahkan. Nah, kemudian satu lagi, kalau Anda itu seperti saya ya, duduk di meja gitu, nggak ada salahnya Anda kalau nggak yang mic ini ya, ini enak, cuman kalau keseringan itu bosan mengganggu gitu. Kabelnya kan panjang banget tuh, tempel gitu. Jadi Anda beli aja yang mic di meja gini ya, meja gini. Dan mic meja juga itu banyak ya, ada yang 300-400 itu udah cukup bagus ya. Tapi saya coba cari review itu, ini banyak dipakai dan kualitasnya itu bagus ya. Samsung Meteor ini sekitar 1 jutaan ya. Dan kalau mau nyari itu yang colokannya itu USB ya, jangan yang colokannya jack besar, jangan yang 3 itu, jangan juga, yang USB aja ya, jadi simpel gitu. Itu jawabannya ya. Oke. Sedikit lagi kita habisin aja ya ini ya. Apa analisa dan alasannya background itu pakai green screen? Ya, jadi pakai green screen itu memudahkan untuk kalau bikin video itu bisa dihapus belakangnya ya. Nih ya, saya tunjukkan contoh. Reloading nih ya. Kalau Anda pernah melihat video-video saya yang di YouTube ya gitu, itu hampir semuanya itu background-nya itu adalah tembus ya gitu. Jadi enak, tidak memakan space ya, jadi kelihatan lebih profesional gitu. Kecuali kalau yang saya potong dari Bandicat yang dari Zoom kayak gini nih, suka saya potong-potong, saya upload aja ya gitu rekamannya. Nah, itu ya otomatis akan ada kotaknya ya gitu. Itu alasan menggunakan background pakai green screen ya. Enak, jadi ini. Apalagi kalau misalnya background-nya Anda itu misalnya nih di kamar dan berantakan atau apa, nah itu kan bisa ketutup ya, bagus. Apakah Google Meet ada fasilitas untuk rekamannya? Nah, mungkin teman-teman yang lain bisa bantu ya, karena saya tidak menggunakan Google Meet. Bisa nggak ini? Ya. Apa aplikasi atau website gratisan yang mirip dengan Bandicat? Ya, untuk motong-motong kayaknya Windows Movie Maker itu gratis, itu bisa dipakai juga tuh ya. Mungkin saya belum pernah nyobain tuh ya. Cuman kenapa bertemu lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini saya akan sharing pada Anda tentang 7 trik psikologi sosial yang bisa membuat kamu lebih spesial lagi. Kita langsung mulai dari yang pertama. Apa itu? Yaitu biasakanlah menghangatkan tangan untuk membuat kesan pertama yang baik. Ini menarik sekali ya. Jadi salah seorang guru saya itu pernah menceritakan penelitian sederhana seperti ini. Kasus pertama,
kasus pertama ini ada seorang peneliti yang membawa beberapa buku. Ini ya gitu. Nah ini dulu saya mata lampunya masih jelek nih ya, liatin masih jelek kan gitu. Ini masih yang awal-awal dulu nih. Ya. Nah ini kalau nah ini ya green screen tuh bisa dengan mudahnya dihapus nih belakangnya gitu ya. Ini cahayanya masih nggak bagus ya, jelek banget gitu. Nah kemudian ya mungkin ini Anda bisa cari aja nih ya Benicat. Biasanya kalau di Google itu alternatif. Nah ya alternatif nih ya. Oh nggak ada ya. Ini bayar. Final Cut nggak tahu nih. Mungkin. Yang lainnya bayar nih. Free coba ya. Free. Nggak juga. Ya Anda cari-cari ya di sini gitu. Gitu ya. Kemudian satu lagi ya. Kan nanti habis acara dapat PPT PowerPoint dari kegiatan ini enggak dapat ya gitu. Tapi rekamannya insya Allah bisa dilihat ya di YouTube, insya Allah masih bisa ya gitu di YouTube. Jangan lupa YouTube saya di subscribe ya, di sharing juga boleh ya. YouTube-nya apa? YouTube-nya gampang banget ya, youtube.com/Kang Afif ya gitu ya. Nah kemudian udah ya, alhamdulillah sampai sini selesai ya. Oke, materi sampai sini, pertanyaan juga sudah dijawab ya. Ya. Oke ya. Nah, ini Masya Allah ya, masih di Zoom ini masih ada 60, di YouTube ini masih ada 30-an, 90 ya gitu. Saya doakan semoga ilmunya bermanfaat, semoga hari ini minimal Anda menambah wawasan ya, menambah ilmu dan kepake untuk masa depan ya gitu. Oke, tanpa panjang lebar karena jam 10 lebih ya gitu. Selamat istirahat dan sampai jumpa di e-course-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oh ya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan ya, mungkin ada yang tidak saya sengaja ya, saya minta maaf.